Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the Voiceless. Halo, selamat malam. Salam jumpa bersama saya, Placidus Asis Deornay, advokat dan juga tuan rumah Komodo Lawyers Club. Selamat malam. Nah ini Pak Roy, selamat datang di Room Podcast Komodo Lawyers Club. Baik. Pak Roy didampingi oleh rekan-rekan dari Polres Manggarai Barat, para kanit ya. Ya, para kanit saya bawa Pak Asis. Pak Roy adalah Kasat Lantas di Polres Manggarai Barat. Siap. Nah Pak Roy ini, selama ini publik menunggu, ini kapan nih Pak Roy ini di podcast nih? Oh gitu ya. Kenapa publik ingin mendapatkan keterangan? Karena selama ini memang publik mengamati Pak Roy. Siap. Selain Pak Roy dikenal sebagai multi talent di bidang kesenian, itu juga sibuk di Polres Manggarai Barat. Ya, betul. Apalagi sebagai Komdan di Lantas ya. Jalan raya. Nah, Panglima. saya ingin Pak Roy menjelaskan di awal ini bagaimana sampai kemudian jabatan ini diberikan ke Pak Roy. Ini kan sudah lama juga nih saya lihat ini. Iya. Lah kemudian sampai saat ini tetap dipercaya oleh Polres Manggarai Barat untuk pimpin satuan Lantas. Silakan Pak Roy. Siap. Baik, selamat malam pemirsa masyarakat Labuan Bajo. Iya. Baik, saya Kasat Lantas Polres Manggarai Barat, Ibtu Royke Weriditi. Oke. Saat ini saya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Manggarai Barat. Baik, jadi pertepatan jabatan saya ya. Pada bulan Mei kemarin dipercayakan Betul. oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Kasat Lantas kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun pasti, Iya, tidak iya. rasa ini. Ya, lumayan. Ya, jadi memang pimpinan percayakan saya untuk menjabat sebagai Kasat Lantas di Labuan Bajo yang notabene bahwa Labuan Bajo ini ya terkenal betul. Ya. Walaupun kotanya kecil tetapi padat Pak. Betul. Kegiatannya, rutinitasnya tiap hari. Betul. Ya, banyak kegiatan, banyak tamu, banyak kegiatan dari pusat di sini. Jadi betul-betul ya apapun terjadi saya sebagai Kasat Lantas bersama sekitar 42 anggota. Oh, jumlahnya 42. Ya, saat ini ya. Ya, untuk sampai sekarang 42 anggota Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat. Ya, jadi memang ya. Apa ini sudah cukupkah atau memang keping lagi menambah anggota ini? Kalau yang menyangkut itu ya tergantung Pimpinan ya. pimpinan. Jadi kita sebagai anak buah siap kapan saja dimutasikan kemana kita selalu siap. Demikian. Oke, ini Pak Roy, publik ini membaca dan mengamati terus perjalanan Pak Roy sebagai Kasat Lantas dan juga rekan-rekan di Siap. Lantas Manggarai Barat. Kota ini Pak Roy itu kan kota yang banyak diminati oleh wisatawan, baik Betul. lokal maupun mancanegara ya. Baik. Di samping itu, kota ini juga banyak dikunjungi pejabat publik. Oh iya, Ini betul. antara tugas sebagai polisi melayani masyarakat secara keseluruhan dan juga melayani tamu-tamu negara gitu Pak Roy. Siap. Ini Pak Roy coba ceritakan bagaimana cara membagi waktu ini. Oh ya. Baik ya. Jadi tugas lalu lintas ya khusus kita di Polres Manggarai Barat ini memang tugas utama kita sebagai polisi khususnya dalam satuan lalu lintas seperti tugas kami itu di jalan raya ya. Ya. Bagaimana melindungi, mengayomi, ya, melayani masyarakat ketika mereka membutuhkan kita. Betul. Ya, jadi contoh ya di lalu lintas itu ada 4 unit ya. Yang pertama itu registrasi, ya itu ya mungkin secara umum masyarakat bisa tahu di Samsat ya. Di Samsat ya registrasi, identifikasi tentang kendaraan. Yang kedua penanganan laka lantas ya di situ. Kemudian yang ketiga patwal ya. Patwal ya. Khususnya untuk patroli dan pengawalan. Kemudian yang ketiga itu Kamsel. Oke. Ya, kemana menyangkut keselamatan, biasa hadir ke sekolah-sekolah. Iya. Nah, di samping itu pun ya kita sebagai satuan lalu lintas harus tetap solid ya. Buat tugas kita itu jangan sampai masyarakat itu mengeluh. Betul. Ya.
Betul. Kita harus all out, apapun yang terjadi, jalan raya itu tanggung jawab kita. Mhm. Nah, seperti pertanyaan tadi bahwa bagaimana cara membagi Membagi waktu, tugas ya. iya. Bagi tugasnya harus ya, namanya konsekuensi sebagai Mhm. seorang kasat lantas. Tetapi saya dibantu oleh anggota saya juga, Ya, para tidak kadep. sendiri ya. Ya tidak sendiri saya bekerja. Iya. Jadi apapun ketika tamu contoh dari Mabes Polri maupun dari Polda ya kita siap. Mhm. Namanya pimpinan kita datang berarti kita siap, loyal, Mhm. siap untuk melayani beliau-beliau. Jadi kita harus tidak ada kata menyerah. Iya, iya. Ini kan ada waktu yang sudah kita lalui Siap. dan ada hajatan yang sudah juga kita lalui yang kita sebut kemarin adalah KTT ya. KTT Ya, betul, itu kan betul Pak Sis. super sibuk kita lihat itu. Iya, sangat sibuk. Nah, publik melihat ini bagaimana fungsi koordinasi antara Polres Manggarai Barat dengan Oke, rekan-rekan baik. dari pusat Iya, ini. betul, betul. Nah, ini kan mana yang dominan ini? Ini keterangan ini belum tiba di publik, Pak Roy. Oh gitu ya. Tapi orang membaca bahwa ini tuan rumah ini sibuk nih. Ini coba ceritakan soal pengalaman itu, Pak Roy. Sebagai tuan rumah memang sibuk, Ya, ya. sibuk sekali. Jadi begini, jalan ceritanya. Jadi saya sampaikan kepada anggota saya bahwa kita jangan menuntut pimpinan itu untuk memuji-muji kita. Yap. Kita tidak ditegur saja dalam melaksanakan tugas, itu sudah kita Oke. bersyukur dan kita dianggap bahwa kita bisa. Ya memang kalau mau cerita tentang Asian Summit ini Pak Asis, Ya, betul. menguras tenaga kita, Iya. pikiran kita, sampai ya itu persiapan kita itu Ya, itu dia. sangat mendadak juga. Oke. Kalau KTT kemarin G20 di Bali itu persiapannya lama. Kita di Labuan Bajo ini pimpinan kita menyampaikan kita hanya butuh waktu 2 minggu loh Pak. Jadi segala macam pikiran ya kita harus maupun tenaga kita harus memberikan kontribusi agar Asian Summit ini berhasil. Jadi memang ya kalau kita mau ini tapi tetap kita punya konsekuensi bahwa kegiatan apapun khusus Asian Summit itu harus berhasil. Nah, jalan cerita ya kita kedatangan lagi teman-teman BKO yang banyak ya. Betul. Kita lihat Labuan Bajo. Nah, dengan Labuan Bajo yang notabene bahwa kotanya kecil, Betul. kemudian jalan raya pun Ya. sangat sempit ya. Dan bisa. Kalau kita hitung di Jalan Soekarno Betul. atas bawah itu 5 meter, sekian lah. Bagaimana cara kita untuk merekayasa lalu lintas, Betul. Pak? Dan itu memang fakta yang kita lihat Fakta. ya. Di KTT itu lantas kemudian melakukan rekayasa Betul. itu. Dan itu cukup tertib sih kita lihat. Iya, memang banyak yang menyampaikan ke saya malah setelah Asian Summit mereka telepon atau WA. Kenapa Bahkan, dirubah gitu? ya, kenapa? Pakai itu saja. Iya, iya, iya. Untuk gitu. jalur rekayasa yang kita buat kemarin itu. Oh ya? Kenapa kita buat begitu Pak? Jadi kita sudah betul-betul kita rekayasa agar para tamu delegasi tamu negara itu jangan sampai terhambat. Betul. Karena waktu itu paling penting. Makanya kadang masyarakat, tapi syukurlah Pak, masyarakat itu mendukung sekali. Oke. Sangat mendukung dan tidak ada protes sekecil apapun. Walaupun ya kita berhentikan beberapa saat, Ya, tetapi mereka welcome. Untuk menerima. Nah, kenapa? Ke depan kita masyarakat harus bisa terbiasa. Setuju. Biar kegiatan-kegiatan besar ke depan itu ya sudah, oh seperti ini. Ya. CB cara bertindak kita. Jadi tidak kaku lagi. Jadi syukurlah masyarakat mendukung kami walaupun terhambat sedikit, tetapi itulah awal Pak. Ya, tetapi di dalam pelaksanaan itu ya, Pak Roy ya, tetap saja berkoordinasi ya. Karena kita lihat ya, pejabat tertinggi di Mabes Polri pun hadir di Manggarai Barat, di Labuan Bajo di KTT itu. Siap. Nah, ini kan pasti di bawah koordinasi semua ya Pak Roy. Ya, betul. Kita koordinasinya memang dengan dinas-dinas terkait, contoh dari perhubungan, terus dari daerah, terus rekan-rekan yang lain. Ya, jadi kita koordinasi biar sinkronnya di jalan raya. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan kemarin itu cukup jalan baik. Karena begini, kalau macet saja sebentar sedikit itu terganggu sekali. Ya. Tetapi puji Tuhan semuanya berjalan baik atas kerja sama dan kita koordinasi dengan teman-teman dari BKO juga membantu kita. Jadi kita lalu lintas itu sekitar
700 ya, Mhm. 714 Us, orang. saat Jadi itu? semua dari beberapa Polda, terus kita dari tuan rumah Polda NTT juga, Mhm. Polda Jateng, dari NTB, Jatim, Bali. Iya Jadi iya iya. tergabung semua, jadi kita sangat terbantu Oke oke. gitu. Nah ini Pak Roy ya, antara tugas pokok dan juga melayani para pejabat tadi, Yap. publik juga mengamati satu sisi Ya, tentang bagaimana mengatur lalu lintas keseharian ya ya, di Labuan Bajo dengan tingkat pelanggaran misalkan yang baik, dilakukan. Nah ini kan banyak anak-anak yang di bawah umur juga baik, ya betul, yang betul. bawa kendaraan. Nah saya tidak tahu bagaimana cara menyadarkan anak-anak ini supaya tertib. Silakan Pak Roy. Ya, baik. Jadi memang akhir-akhir ini memang kita terus terang bahwa Ya ya. tingkat kecelakaan itu meningkat. Oke. Makanya kami dari Satuan Lalu Lintas itu selalu ya, kita kanit-kanit saya maupun anggota saya itu saya perintahkan ya, walaupun beberapa bulan lalu kita belum Hmm. diperkenankan untuk menilang ya. Oke. Hmm. Namun sebulan terakhir kita sudah dapat surat perintah Oke. melalui telegram Hmm. bahwa kita bisa melakukan penindakan. Oke. Namun secara kasat mata. Namun kita tidak stasioner, Ya 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 kita ya. tidak tilang di tempat ya, Hahaha. yang harus berhenti beberapa lama, Hmm. tetapi kita sistemnya hunting. Oke. Jadi kita ketika patroli atau gatur pagi Hmm. menemukan pelanggar pelanggar yang lewat secara kasat mata ya, Hmm. kita harus tilang. Kenapa? Oke. Biar ada efek jerah, Pak. Setuju. Karena begini, kalau kita hanya diam, Hmm. ya semakin tidak kontrol lagi masyarakat. Makanya kita harus berikan tindakan Hmm. dengan cara menilang. Nah, Hmm. menilang sekarang pun sudah ada aturannya. Hmm. Betul. Bisa bayar ke BRI, bisa Wah. mengikuti sidang Oke. dengan cara mendapatkan nomor brifa. Contoh kalau ke ATM itu Hmm. udah sekarang bisa, Pak. Bisa langsung. Jadi Oke. mekanisme seperti itu. Oke. Jadi bisa bayar ke sana, dapat nomor brifa, bisa barang buktinya keluar. Nah, Hmm. makanya sekarang kami menghimbau kepada masyarakat ya, Hmm. apalagi kota ini kota premium Betul betul ya. betul. Jadi ketika orang datang berlibur di sini, ketika mereka melihat lalu lintasnya lancar, Hmm. aman di jalan, berarti itu menunjukkan bahwa kota ini mulai Oke. maju ya. Nah, untuk itu kami harapkanlah untuk masyarakat, khusus anak-anak muda ini Hmm. yang kadang tidak pakai Ya ya. helm, terus goncengnya Betul lebih, betul. satu lagi Hmm. dalam keadaan beralkohol. Ya Itu kan ya ya. melanggar semua itu. Betul. Jadi kita harapkan ya sayangilah diri kita. Ya. Ya, saya kadang ke sekolah atau kalau sampaikan ke anak-anak sekolah ya, Hmm. mereka minta saya berbicara atau kegiatan-kegiatan Hmm. apapun, saya bilang begini, contoh, Hmm. adik-adik, kalau jatuh di aspal itu enak tidak? Saya Hmm. buat Ya ya. ilustrasi sedikit. Ah. Jatuh di aspal tak semudah aku jatuh cinta. Weh, mereka ketawa. Iya kan, Pak? Ya ya Ya, ya. kalau jatuh di aspal mana enak, kan gitu. Ya. Tetap kita sebagai Satuan Lalu Lintas di Polres Manggarai Barat, kami Hmm. tidak pernah menyerah Hmm. untuk tetap mengedukasi kanit-kanit saya ke sekolah terus Oke. untuk melaksanakan edukasi kepada adik-adik Oh di ya. sekolah gitu. Memang betul kita juga mengamati, ya. Baru-baru ini kita melihat bagaimana salah satu program Lantas Polres Manggarai Barat goes to To school, school, go to ya. school, betul. Dan itu kita amati. Betul. Nah kita ingin dapat keterangan apa targetnya ketika teman-teman masuk ke sekolah, yang ingin digapai itu apa sih? Iya. Apakah kesadaran berlalu lintas kah? Atau apa? Baik. Jadi begini, kanit-kanit saya Hmm. ini ataupun anggota saya sampaikan, kalau ke sana kita tidak usah terlalu berbicara tentang undang-undang Ya, atau ya, apa. Anak-anak itu ya, tidak terlalu omong paham. to the point. Ya. Kenapa polisi ke sekolah? Karena memang target Hmm. kita anak-anak muda itu ya, mereka kan di sekolah rata-rata ya. Ya, setuju. Jadi sampai di sana sampaikan efeknya begini, Betul. ya. Nanti ketika terjadi kecelakaan kasihanlah gitu. Ya, Jadi ya. memang harus Hmm. tiap hari lah mereka ke sana biar target kita mungkin mereka akan sadar ya tentang ketika berada di jalan raya itu saya seperti ini. Oke. Ya. Hmm. Saya kadang sampaikan
kalau lihat Pak Polisi atau Polantas di jalan raya ketika kita sudah salah ya kita jangan sampai memutar balik. Itulah mengakibatkan nanti terjadi kecelakaan karena kita takut ada polisi. Lalu Iya. jangan Ini mengakui, psikologi iya betul, memang masyarakat kan. betul masyarakat. Jadi mereka kadang Begitu, takut nih ya lihat Pak takut. Polisi. Kalau nyasar pun silakan. Ya, berjalannya, ya kan? Jangan lari. Betul, Gitu. iya betul. Oke, memang kita lihat mobilitas lalu lintas yang ada di Lembaga. Di pagi itu memang kita lihat ada anak sekolah, Betul. ada pegawai, dan itu biasanya pagi itu mobilitasnya padat sekali. Nah, apalagi kota ini tidak hanya anak-anak sekolah, tapi kan wisatawan juga, turis. Nah, turis ini kan kadang banyak yang melanggar juga kita lihat betul, nih, Pak Roy. betul. Kita membaca dari cara pelayanan Bali misalkan, Pak Roy, bagaimana Polantas di sana begitu ramah memberikan pelayanan kepada turisme. Apakah ini juga yang akan dilakukan oleh Lantas Manggarai Barat? Baik, betul. Saya sudah sampaikan kepada anggota bahwa kita apapun. Karena ini kota wisata, Pak Roy. Ya, kembali lagi ini kota super premium. Ya. Dituntut polisinya harus super premium juga. Yes, betul. Jadi apapun ya dengan keterbatasan kita ya kita lihat contohnya di Bali itu ya. Jadi kita akan merubah ya. Jadi ke depannya kita program juga biar polisi lalu lintas juga bisa berbahasa asing. Walaupun apa adanya ya. Ya, tapi sudah ada ya. Why not? Kenapa tidak? Teman-teman juga ada ya yang sudah ada anggota saya apalagi kanit rekiden saya itu ya seorang polwan. Oke. Nanti sebentar mungkin dia akan berbicara sedikit. Kita bisa berbahasa Inggris. Wah, top. Wah, Ibda. Saya kira ini kebutuhan. Arum. Ya nanti bisa lah kita. Bisa, jadi ya? kita ke depan ya karena turis ini kan betul juga kan ya. seperti di Bali itu. Jadi kita harus memberikan pemahaman, kita tidak langsung. Kadang mereka bandel ya. Bandel, tapi saya bilang anggota ya kita harus betul-betul harus tahan. Humanis ya. Humanis, polisi harus humanis. Betul. Beda untuk sekarang kita polisi harus apapun harus humanis. Good. Kita mendapat catatan ini Pak Roy. Iya. Nanti di closing akhir nanti kita pengen juga Pak Roy mengeksplor talenta ya. Karena jujur kita ingin mengangkat ya bagaimana polisi di mata publik selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada talenta yang perlu kita juga share ke publik Pak Roy. Itu tapi terakhir. Oh iya. Ada program yang kita lihat menurut saya Pak Roy itu sangat bagus ya, sangat karena ini kota wisata juga, bagaimana menggali potensi talent di anak-anak muda. Nah di depan ini kita lihat ada program Bayangkara Idol. Betul sekali. Nah bahkan sudah di-share di media yang saya lihat ya. Betul, nah ini ceritakan Pak Roy, sampai punya ide Bayangkara Idol ini apa? Baik. Ini menarik juga nih ya. Jadi selain tugas kita sebagai polisi melayani masyarakat, ya ada tugas tambahan. Iya. Saya dipanggil Pak Kapolres, Pak Kasat, siap buat Bayangkara Idol. Iya betul. Saya bilang siap komandan laksanakan. Jadi gini, kenapa kita buat dalam rangka 1 Juli, hari lahirnya polisi yang ke-77. Oke. Ya di samping nanti kita ada laksanakan kegiatan upacara dan kegiatan-kegiatan lain. Nah kegiatan ini kita ambil supaya ada kedekatan khusus masyarakat dengan polisi. Oke. Dalam konteks olah vokal. Jadi sekarang kita sudah audisi ke sekolah-sekolah. 2 hari ya, 2 hari kita jalan dan antusiasnya tuh, aduh luar biasa. Pesertanya itu berapa Pak Roy? Peserta sampai sekarang ketika kita ke sekolah itu banyak, namun kita kan harus seleksi. Kita harus profesional. Apakah ada persyaratan? Ya ada persyaratan. Jadi umurnya dari 15 sampai 25 itu buka umum. Tetapi kalau tingkat SLTA itu kita kasih mereka bebas ya. Nanti kita yang ini. Nah saya turun sendiri Pak untuk menjadi juri. Dari masyarakat umum juga boleh? Masyarakat kita buka. Ada kita buka dan berapa sudah daftar secara online. Penilaiannya secara online. Nanti ketika dia bisa ya kita undang untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi di samping ulangi lagi bahwa kita tugas polisi, kita harus bisa bagaimana caranya mendekatkan diri kepada masyarakat. Betul. Jadi orang melihat, wah kita polisi. Ya. Saya kira ini begitu. Soal cara kita lebih dekat dengan masyarakat. Betul. Tidak hanya dalam tugas pelayanan sebagai polisi. Betul. Tapi bagaimana membaca
talenta Talenta, yang betul. ada di masyarakat juga. Saya kira ini positif. Iya, memang jadi ya nanti kita ke situ ya nanti ya. Jadi saya sekali lagi Heeh, saya seorang polisi, profesi polisi, betul. tetapi jiwa seni itu Tetap melekat. selalu melekat. Dan Dan kita memang Pak Roy ini memang sering kita lihat ya tampil di berbagai momentum ya. Siap. Selain acara-acara kenegaraan, acara institusi, bahkan acara di masyarakat. siap, Bahkan betul. saya pernah mengamati sampai ke Jakarta pula. Iya, 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 iya. Ini kan luar biasa. Ya. Saya kira banyak memang polisi berprestasi Pak Roy, yang kita amati, yang kita lihat di media. Nah kita ingin juga di daerah ini perlu kita angkat juga Pak Roy. Baik. Nah inilah yang kemudian ditunggu cerita-cerita di balik tugas pelayanan polisi. Baik. Nah Pak Roy ini jangka panjang, target Lantas Maghrib Barat jangka panjang itu apa Pak Roy? Dalam soal tertib berlalu lintas atau apa ini? Coba terangkan. Baik. Ya, ya, memang dalam jangka pendek itu ya seperti nanti kita buat acara-acara ya Ya, yang ya. sudah berjalan. Nanti kita informasi bahwa kegiatan Bayangkara Idol ini mulai tanggal 22 sampai 30 Oke. finalnya. Untuk sementara target kita sudah mencapai 50 peserta. Ini bulan Juli ya, 24 ya Juli. Bulan Juni ini kita udah mulai Audisi bertanding ya? di Polres. Oke. Jadi nanti masyarakat kita akan buat hiburan lah. Oke. Jadi silakan masyarakat silakan bergabung dengan kita. Oke. Di situ juga kita akan siap pasar. Masyarakat yang ada UMKM Bisa silakan. juga terlibat. Kita di sudah situ. siap tenda perintah Bapak Kapolres siap ya. Ya. Top. Siap masyarakat ya silakan ini rumahnya masyarakat silakan datang. Jadi kita sambil menghibur pun ya. Itu nanti di pagi hari kah? Siang kah? Kita mulai dari sore hari, Oke, sore ya. hari sampai malam. Ya. Jadi jangka Itu pendek. jangka pendeknya ya? Betul. Target kita untuk jangka panjang sekali lagi nih kota super premium, Betul. Pak. Siap. Bagaimana ketika orang dari luar datang hadir di Labuan Bajo ini betul merasakan kenyamanan, khususnya di jalan raya. Betul. Ya. Dalam berkendaraan tuh harus nyaman betul. Nyaman betul. Makanya kita target ya kita harus kerja keras ke depan. Bagaimana cara agar lalu lintas yang kita sudah pertahankan, contohnya Asian Summit kemarin mudah-mudahan lah. Ya, jadi kita tetap bekerja terus, kita kolaborasi dengan dinas terkait. Oke. Bagaimana cara kita merekayasa. Tetapi satu bahwa himbauan kepada masyarakat untuk patuhi aturan lalu lintas itu ya. Ini ada Gitu. yang lupa ini Pak Roy. Kebetulan juga saya berkeliling. Ada pembeda antara dulu dan sekarang. Ya. Ada penambahan ruas-ruas jalan itu. Ya betul. Ada jalan-jalan baru yang Betul dibuka ya. Dibuka betul. Nah itu terkait rambu-rambu itu Pak Roy. Ya, betul. Ini kan tampak memang belum terpampang Betul. terlihat ya. Nah ini bagaimana tentang ini? Baik, menyangkut rambu-rambu lalu lintas itu ya untuk dinas terkait itu perhubungan ya. Ya, artinya Itu di perhubungan. Jadi kami juga koordinasi terus dengan kepala dinas maupun teman-teman di perhubungan. Jadi kita sampaikan kalau memang ada jalan baru dibuka, mau rekayasa seperti atau pemasangan rambu, ya mungkin koordinasi juga dengan kita. Karena ini soal pengaturannya Pak ya. jalannya kan. Betul. Apakah one way atau gimana? One way maupun jangan supaya masyarakat juga bingung ketika itu. Jadi tetap kita koordinasi inilah biar penataan jalan-jalan baru maupun jalan itu betul-betul produktif. Artinya memang ada pembahasan level ini. Betul. Ketika ruas jalan baru ini dibuka, Betul. pengaturan pun tetap Betul. berkoordinasi. Harus Pak, harus. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya kira banyak hal yang kita gali sebetulnya. Tidak hanya Poroy. Saya juga mengamati banyak teman-teman di Polres Maghrib Barat yang memiliki talenta lain. Saya mendapat kabar juga ada yang pasti berbahasa Inggris. Iya. Nah, saya kira perlu kita tampilkan di podcast Komodolers Club nanti. Karena mungkin ini nanti ya untuk mensupport, menghimbau lah kepada masyarakat maupun wisatawan asing yang datang ya mungkin untuk tetap taat, khususnya di jalan raya terus taat. Ya. Ini sebelum tutup, saya ingin Pak Roy bermain musik ya. Karena beliau ini tidak hanya pintar menyanyi, tapi juga bermain musik. Ya. Ada beberapa alat musik itu. Betul. Saxophone, Saya keyboard. awalnya keyboard dulu,
ya dari keyboard. Keyboard. Orang sering kenal saya walaupun aslinya dari Maluku, ampun, tetapi lagu-lagu saya itu, lagu Manggarai itu, lagu daerah sini banyak, Pak. Oh ya. Iya, ada. Jadi saya bermain musik, nyanyi, keyboard. Oke. Nah, ada satu lagi yang agak Saxophone. ya, gitu. Oh, Jadi keren begitu. Nanti kita coba-coba. Ya, gitu. tapi ini kita tampil. Ya, Tidak harus lengkap, Pak. Nah, publik ingin lihat kalau tampil di podcast bermain saksofonnya kayak mana ini. Oh, siap, Atau siap, bermain siap. keyboard. Oke, terima kasih, kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita tunggu setelah ini. Oke. Halo, selamat malam. Nah, saya juga kedatangan, ini rombongan sebetulnya dari Polres Manggarai Barat. Tidak hanya Pak Kasat Lantas, ada juga para kanit. Ini para kanitnya ini poluan ini, polisi wanita, tapi di Satuan Lantas Polres Manggarai Barat ya. Ya, betul. Silakan Ibda Arum ya, coba ceritakan suka duka selama menjadi polisi, terlebih ya ngatur-ngatur lalu lintas gitu. Ya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibda Arum, Ya. Kanit Rekiden dari Satlantas Polres Manggarai Barat. Oke. Kebetulan saya akpol lulusan tahun 2021. Oh. Betah ya di Labuan ya. Harus betah. Nah, ini Ibda Arum, ini selain tugas sebagai poluan, ya, ini kan banyak juga pengendara-pengendara wanita ya di Labuan Bajo, baik wisatawan maupun masyarakat. Nah, bagaimana cara Ibda Arum melayani masyarakat ketika ditugaskan di jalan? Ini kita mesti dapat nih, sehingga masyarakat tahu bahwa ini cara melayani poluan polisi lalu lintas wanita ini begini nih. Silakan. Tentunya kami sebagai polisi, tidak hanya polisi wanita aja ya. Ya, ya. Polisi Polki maupun poluan, kita harus melayani masyarakat dengan senyum. Oh, Ya, smile. kita ramah dengan masyarakat, karena polisi sekarang itu tidak boleh terlalu galak-galak gitu ya sama masyarakat. Kita kan harus humanis gitu ya. Ya, apalagi kita kota wisata loh. Iya benar. Kita sebagai sahabat masyarakat. Polisi bukan hanya untuk ditakuti, namun disegani saja. Kan? Karena kita sebagai sahabat masyarakat. Oke. Tapi masyarakat memang secara psikologi mereka kan selalu takut dengan polisi. Nah, ini penting juga. Nah, mungkin nanti juga suatu waktu Pak Roy bisa mengeskalasikan seluruh suatu waktu, satu hari gitu, polisi perempuan semua wanita yang ngurus di jalanan gitu. Kan unik nih. Iya. Tapi itu pernah? Kalau polisi wanita aja yang di jalan mungkin belum ya. Belum ya. Karena kita kan poluannya di sini terbatas. Terbatas. Iya. Oke. Ibda Aron, bagaimana cara menangani para wanita yang melanggar lalu lintas selama bertugas di Labuan Bajo? Iya. Pernah temukankah? Atau malah mereka lebih galak gitu? Kalau pelanggar wanita ya pastinya ada ya. Banyak ya. Malah kata netizen kan wanita adalah makhluk paling seram ya. Oh ya, gitu ya. Kadang suka ngeyel gitu kan ya. Tapi kita sebagai wanita, kita sama-sama wanita, sama-sama bisa menghargai. Tetap harus senyum, sapa, salam. Kalau misalnya ada salah ya harus diingatkan dengan baik-baik. Jangan kalau sama-sama wanita jangan sama-sama ngotot atau ngegas ya. Itu nanti malah membuat pelanggar atau masyarakat kesel sama polisi. Pokoknya tetap harus ramah, senyum, sapa dan salam. Ya, ini pesannya dapat nih buat para pengendara wanita ini. Jangan takut ya. Kalau ketemu Ibda Arum di jalan ternyata orangnya ramah. Ya terus saya takut. Kalau ada salah ngaku salah gitu ya. Oke, baiklah. Saya kira Ibda Arum mungkin ada pesan lain di balik pertemuan malam ini. Sebagai polisi wanita, saya menghimbau kepada masyarakat Labuan Bajo untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya, untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat Manggarai Barat dan sekitarnya, selalu mematuhi peraturan lalu lintas, memakai helm dan melengkapi surat-surat berkendara. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan janji saya, karena Pak Roy tidak hanya bertugas di lalu lintas, tapi juga memiliki multi talent. Salah satunya adalah bisa menyanyi dan juga bisa bermain musik. Siap. Nah, kita mau lihat secara langsung bagaimana Pak Roy mempertunjukkan talentanya. Oke,
Baik, selamat malam masyarakat Labuan Bajo. Jadi seperti awal-awal disampaikan oleh Pak Asis tadi ya, tapi saya ini polisi Pak. Ya, apa-apa. Profesi saya polisi, terus terang kadang orang bilang, "Wah, saya polisi Pak, bukan artis." Tapi ada polisi yang jadi ya artis tetapi juga. gini, kita kadang jenuh dengan tugas, dengan kesibukan yang sangat luar biasa, apalagi di Labuan Bajo Pak ya. Ya. Tetapi itulah yang bisa menetralkan itu hanya musik Pak. Dan Jadi kita harus musik. Kadang saya turun ke masyarakat, saya hibur. Oke. Pak, nyanyi Pak, kita nyanyi. Bermusik-musik. Karena sekali lagi bahwa musik itu bisa membuat kita awet muda. berdamai dengan Ya, alam. berdamai dengan alam. Pokoknya itu Pak. Jadi sekali lagi sebentar saya akan mencoba untuk menghibur masyarakat Labuan Bajo dan semualah yang menonton video ini nanti ya. Kurang lebihnya seperti itu. Wow. Top. Nah ini tidak sia-sia kan? Ini baru saksofon, Pak Roy. Tapi ada nanti dua tipe kita. ini yang kecil ya, yang baby. Oh ini yang kecil ya? Sopran. Oke. Saya bawa yang kecil. Ada yang alto. Kalau penasaran ini bisa nanti datang di Indonesia. Betul. Bayangkara. Bayangkara Idol. Tanggal 22 sampai 30 kita. Juli ya. Betul. Nanti masyarakat juga bisa datang melihat bagaimana Pak Roy menyanyikan atau bermain alat musik. Siap. Tapi terbuka untuk umum waktu itu ya. Terbuka sekali untuk umum. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Siap, Pak Roy. Komandan. Terima Salam kasih. hormat. Siap. Salam selalu. Terima kasih. Polres Mawas selalu di hati. Nanang riang cala bincana idian manik lai bombang kita naik